Itu dunia ulama. Jika ada orang berdakwah karena dia senang melihat hal itu, maka dia ulama masuk. Tapi ulama akhirat, kalbunya tidak terpengaruh mau orang hormat tidak hormat, mau jumlah jamaahnya sedikit atau banyak, mau honornya ada tidak ada. Akhiratnya ulama adalah mengajar karena Allah. Itu yang disebut dalam surat Yasin, ittabi'u man la yas'alukum ajra. Ikuti, jadikan guru orang yang tidak menjadikan agamanya untuk mencari kemewahan dunia. Tapi ulama boleh mewah enggak? Boleh. Imam Syafi'i haji setiap tahun. Berapa haji ini Bapak Ibu? Berapa orang? Yang multiple, yang berangkat pakai haji khusus berapa? WNH 300. Berarti penghasilannya berapa setiap bulan? Imam Syafi'i, Imam Thariqah, 3 thariqah terbesar di dunia, Naqsyabandi, Qadiri, Syadzili. Itu 3 thariqah entah mana yang paling banyak pengikutnya, dan 3 thariqah ini bercabang-cabang. Ada yang keempat Khawatir, ada lagi Tijaniyah, tapi 3 ini paling besar. Itu Imam Syafi'i setiap tahun akan pergi haji. Modalnya banyak. Tapi beliau pernah hidup susah. Pernah diusir di mana-mana, dikata-katai di mana-mana, disesatkan di mana-mana, sampai kemudian diingatkan Allah pindah ke Mesir. Barulah kemudian dia mendapatkan suatu kesejahteraan zahir dan batin. Jadi apa yang dilakukan syaitan zaman dulu sampai zaman sekarang sama. Menjauhkan anak-anak muda dari guru-guru tarekat. Nih, hati-hati kalian ya. Ini ulama-ulama su nanti akan menjauhkan kalian dari ahli-ahli zikir, dari mursyid-mursyid tarekat sufi. Karena mursyid-mursyid itu tahu sirnya sholat. Ini tadi dari Abu Budo, kami dikasih kitab fotokopian dari karya Syekh Abdul Qadir, Asrarus Shalah, Sabitul Qulub, ada tentang hakikat sholat di situ. Yang tahu hakikat sholat ini ahli zikir. Syaitan senangkah jika ada umat Islam, anak muda terutama, mengerti hakikat sholat? Senang nggak? Syaitan itu senang ada anak muda sholat lalu dikutuk. Fawailun lil musallin. Celaka bagi orang yang sholat. Itu yang disenangi oleh syaitan. Apa sifat-sifat mereka? Mereka mendustakan agama, tidak menyantuni anak miskin, dan yang paling inti di belakangnya tidak memberi waktu miskin, maka yang paling inti apa? Yura'un, kolbunya dia. Ria itu syirik khafi. Nah itu target. Tahu ria? Beramal ingin dipandang orang, didengar orang. Ceramah ingin supaya banyak viewer penontonnya di YouTube. Nah ngerti itu. Gak usah. Guru kami mengatakan dulu, pun wujud apa? Biar berumur. Ya, benamkan dirimu sebenam-benamnya. Ya, sampai suatu saat pantas baru bertumbuh muncul. Lah matang barang kau baru muncul. Lah muncul tidak langsung dipetik, tunggu sampai matang. Baru dipetik. Ini kan lagi musim matwa ya. Matwa itu dari buah putih mulai berbunga sampai matang berapa bulan? 2 bulan, 3 bulan. Kalau bapak petik 1 bulan, apa rasanya? Pahit. Dipetik 2 bulan, asam. Dipetik 3 bulan, paham nggak maksudnya? Anak-anak ini boleh dilatih ceramah boleh, tapi jangan dijadwalkan ceramah. Anak-anak mahasiswa yang baru S1, sudah namanya ceramah dulu, nanti banyak-banyak dulu. Ambil dulu ilmu yang banyak. Anak-anak pesantren untuk latihan silakan ceramah. Tapi jangan di atas mimbar, di tempat sucinya. Saya dari tahu melihat anak kecil sudah ditaruh di tempat yang itu racun baginya. Asyuhrah qabla al-kamal samun qatilun. Begitu kata Imam Ma'bad dalam syarah Hikam. Orang dipopulerkan, diberi panggung, dijadwalkan ceramahnya, ditampilkan di depan orang,
memperlombakan dia untuk mendapatkan jadi juara sebelum dia matang, itu adalah racun yang akan membunuh hatinya, mematikan rohaninya. Nauzubillah min. Jadi kami senang tadi beliau Ustaz semangat untuk menjadi anak muda, tapi tolong ingat latihan silakan, tapi jangan beri tanggung. Kenapa? Orang yang sudah berceramah sebelum matang, dia akan berhenti belajar karena keasikan kalau ceramah pakai amplop. Asik pakai amplop. Tapi kalau itu sudah matang, amplop itu ada nggak ada terserah bagi dia. Karena akhiratnya ulama mengajar. Bagi dia sampai ini kepada murid kepada jamaah itu sudah kebahagiaan luar biasa. Makanya ulama yang di kalbunya ada noda dunia, cinta dunia, tidak ada di amplop, datang lagi merasa tidak dihargai. Karena honor itu bahasa Arab, artinya bahasa Inggris kehormatan. Dia merasa dihormati dengan amplop, ya salah. Sejak kapan amplop cuma sekian bisa menghormati keilmuan ulama? Tidak sanggup menyebut nama Allah tidak dapat dibayar dalam dunia dan sisinya. Apalagi cuma amplop itu. Ya, dalam mentang-mentang punya duit bisa datang Ustaz, tak usah mungkin mikir begitu. Ya, ulama sub bisa dibeli, ulama akhirat tak dapat dibeli. Tapi ulama akhirat akan dituduh sebagai ulama sub di akhir zaman. Hati-hati, ulama akhirat di akhir zaman di masa kita ini dituduh ulama sub. Yang menuduh dia ulama sub, ulama yang cinta dunia, ulama yang merasa jamaahnya diambil, ulama yang sok-sok menyelamatkan umat, padahal sebenarnya dia ingin menyelamatkan jamaahnya supaya tidak pergi dari dunia. Nauzubillah min dzalik. Jadi apa tugas syaitan yang pertama? Adha'us shalah, menjadikan generasi tidak mengerti sir rahasia salat. Orang kalau sudah tidak mengenal Allah, tidak mengenal rahasia zikir, dia tidak rindu sholat. Bagi dia sholat itu beban. Coba tanya anak-anak, masih beban bagi dia sholat. Ya? Yang sudah umur 40, sholat itu masih beban enggak? Masih berat kan? Berarti masih anak-anak. Rohaninya anak-anak, badannya sudah tua, muka sudah keriput, rambut sudah berubah, tapi ruhnya belum terdidik. Sama dengan anak-anak kita. Mungkinkah ada anak muda rohaninya terdidik, umurnya baru 17, 15, tapi dia rindu sholat, dia rindu sholat. Dia sholat itu karena rindu, bukan karena beban disuruh ditakuti guru. Dewasa ini kan ada dua jenis. Ada dewasa secara fisik, ada dewasa secara rohani. Nah, kapan kita dewasa rohani? Yang sholat bukan lagi karena takut diancam dengan neraka, bukan karena dia hanya harap surga, tapi rindu kepada yang punya surga, takut kepada yang punya neraka, bukan kepada barang yang dijanjikan itu anak-anak. Bapak Ibu, saya ini punya anak, kamu sholat nanti saya kasih duit. Sama dengan ini, kamu sholat nanti masuk surga, mirip. Mirip nggak? Mirip. Surga yang paling puncak adalah bertemu Allah yang punya surga. Kalau itu dia masuk surga, barulah kita sholat berharap surga. Jadi adanya orang tarekat kalau paham dulu ya, hati dulu. Apa kata orang tarekat berapa? Oh, kita mengaji tarekat juga. Sholat itu nggak boleh harap surga. Kita hanya harap untuk Allah. Kayaknya benar, tapi salah. Ridha Allah itu di neraka atau di surga? Di surga. Ridha Allah berjumpa dengan Allah. Jumpa Allah di surga atau di neraka? Surga. Nah, jumpa Allah di surga atau di neraka? Di surga. Maka orang yang paham sir rahasia sholat, dia rindu sholat, dia cinta sholat, bukan ingin kawin dengan bidadari di surga, bukan.
tapi karena dia rindu ingin jumpa Allah di surga. Paham? Ya? Semoga maklum kita sampai di sini. Amin ya rabbal alamin. Dilatih dari ini. Ya, dilatih dari ini. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Seperti baiknya min dunia at-tib wan nisa wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah. Hadis Nasai, Ahmad dan lain sebagainya. Aku dibuat Allah cinta kepada dunia dua hal, keharum-haruman, maksudnya mewah. Nabi suka mewah. Kendaraan Nabi 20 lebih. Istri Nabi, tahu istri Nabi? Istri Nabi 9 waktu wafat, beliau menikahi 13. Dan beliau melamar 30 perempuan. Berapa yang dilamarnya? 30 perempuan, tapi yang dinikahi 13, yang jalan 11, meninggal saat hidup sisa 9. Seorang istri itu diberi ruangan rumah, diberi kendaraan, diberi pembantu, diberi budak. Jadi Rasulullah itu kaya. Itu kalau ada rumah, di rumah itu ada pembantu, ada yang menjaga kebun, ada yang ngurusin kendaraan. Kita sebut itu orang apa? Kayu bona atau orang. Ya, itu Rasulullah kaya. Jadi siapa yang mengatakan Rasulullah miskin? Dia nggak ngerti hadis Nabi SAW. Dia terjebak baca hadis Nabi. Nabi berdoa, Allahumma ahyini miskina. Ya Allah, hidupkan aku miskin, matikan aku miskin, dan bangkitkan aku dalam keadaan miskin. Kenapa Nabi ingin jadi fakir miskin? Karena orang fakir miskin masuk surga kembali saat neraka. Rasulullah kan sudah dijamin masuk surga. Itu hanya cara hidup beliau. Beliau itu sudah biasa hidup susah. Miskinan, maka miskinan itu hal, bukan makomnya, hal beliau seperti orang miskin, orang biasa, orang sederhana. Maka beliau itu tidak malu jalan dengan orang-orang tua renta, tidak malu nyapa anak yatim, tidak sungkan duduk dengan orang-orang yang mungkin tidak punya pekerjaan. Itu biasa. Itu yang disebut miskin. Ya? Ini Rasulullah miskin atau saya? Kita nggak sanggup ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa dia mengatakan Rasulullah miskin? Obat. Salawat 1000 kali. Nah, itu Imam Subki mengatakan orang yang mengatakan Nabi miskin, orang itu kurang ajar. Su'ul adab kepada Nabi SAW. Jahilun dengan Nabi SAW, orang jahil. Jahil kepada Rasulullah SAW. Ini baru pas atau usulah ya. Lalu beliau mengatakan, ya, aku dibuat cinta, kemewahan, keharuman, wanita, pasangan. Tetapi walaupun beliau senang dengan dunia itu, pelipur laranya bukan istrinya, pelipur laranya bukan kendaraannya, pelipur laranya bukan keharuman yang beliau punya. Apa pelipur lara Rasulullah SAW? Waju'ala qurratu 'aini fi shalah. Dulu kami ngaji, terjemahan harfiah ju'ilat, dijadikan qurratu 'aini, pelipur lara, penyedap mata pandanganku. As-shalah adalah sholat sembahyang. Dulu Bapak Ibu. Ternyata makna sholat itu dua. As-shalah itu dalam Quran, sholat berarti sembahyang, yang kedua sholat berarti sholawat. Maka diartikan dua. Ingin membuat Rasulullah ridho, ingin menyenangkan hati Rasulullah. Kalau punya orang gaib, Rasulullah itu ayah rohani kita. Ingin membahagiakan ayah rohani, bukan dengan uang. Beliau tidak butuh uang, bukan dengan apa-apa. Dengan dua hal. Satu, sholat bermakna sembahyang. Kedua, sholawatlah kepada beliau. Apa kata mereka? Halumma ila hajatikum, wahai malaikat yang di ujung sana, di sini ada majelis, datanglah. Kalau orang itu rutin, malaikat tandai. Di setiap hari ini jam sekian itu ada majelis di masjid Abdul Rahim, kami datang. Kalau malaikat datang, itu malaikat akan mengilhami orang-orang yang soleh untuk datang. Semoga majelis kita termasuk. Amin ya rabbal alamin. Apa kata malaikat dalam Sahih Bukhari? Allahumma arhamhu, Allahumma salli alaihi,
Ya Allah, saya pokoknya duduk di majelis tidak mendengar dunia, tidak berniat dunia. Berikan dia salawat, salam dan rahmat. Tidak tahu kan? Tidak terdengar kan? Ya, karena malaikat alamnya gaib, kita masih alamnya zahir. Kecuali Bapak Ibu, kita matikan sebentar alam lainnya pasti bisa hidup, bisa melihat itu. Cuma itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dapat berkah dapat mendengar, yang tidak dapat berkah tidak dapat mendengar, tapi tidak dapat berkah ikut ngaji. Tujuan ngaji mendengarkan malaikat dan mendengarkan guru. Kami mau tanya, lebih mulia Nabi Muhammad SAW atau Jibril? Nabi Muhammad atau Jibril? Kata orang Jibril itu guru Nabi Muhammad, atau Nabi Muhammad gurunya Jibril? Mana yang berkata? Duluan Nabi Muhammad atau Jibril? Duluan Nabi Muhammad SAW. Tapi dalam ilmu riwayat dari Nabi Muhammad SAW, dari Jibril AS, dari Allah, ilmu riwayat. Tapi dalam ilmu ma'rifat dari Nabi Muhammad SAW langsung kepada Allah. Dari Nabi Muhammad ke malaikat-malaikat, ke nabi-nabi, dan ke wali. Maka wali umat Nabi Muhammad SAW lebih mulia dari malaikat yang biasa. Malaikat itu adalah wali, malaikat mukarrabin, malaikat karubiyin, kiramin barrah, itu malaikat-malaikat yang levelnya tinggi. Malaikat ilmihi, ada malaikat-malaikat yang biasa. Wali-wali Allah di dalam umat Nabi Muhammad SAW ada yang lebih mulia dari malaikat. Tapi tidak ada satu orang yang ini imanku sama dengan Jibril. Wali-wali itu tidak berani ngomong begitu, tidak berani ngomong begitu. Itu soal ada. Hakikatnya bisa batal. Baik. Apalagi pekerjaannya. Sedikit lagi ini baru satu potong kalimat yang saya baca. Apalagi kerjaan syaitan yang sampai hari ini masih ada. Dari zaman Nabi Adam, di zaman Nabi Adam, Qabil Habil disuruh berkurban. Cuma kurbannya bukan kambing. Kurban mereka yang terbaik dari mereka punya makanan untuk kurban alam. Menyajikan makanan untuk alam, untuk burung-burung, untuk hewan-hewan. Menyajikan sesajian, dalam bahasa orang Jawa sesajen, sesajian. Dulu tahun 70-an 80-an di Kampar masih ada orang mengatakan sesajian di pohon-pohon, masih ada Pak. Di Payakumbuh pun masih ada kalau ngomong itu. Kawan-kawan kamu masih menyaksikan, bahkan sampai tinggi Jawa masih banyak orang sesajen. Sebenarnya itu adalah syariat Nabi Adam yang menyeleweng. Syariat Nabi Adam yang menyeleweng. Kalau dia tidak menyeleweng, masih boleh kan dilakukan? Belum. Niatnya apa? Sedekah alam atau menyembah dewa. Kalau sedekah alam boleh. Nabi Sulaiman berdoa, ya Allah, izinkan aku memberi makan seluruh ikan di muka bumi. Nabi Sulaiman merasa kaya. Allah tersenyum. Allah coba. Baru sehari Nabi Sulaiman kewalahan. Makanannya tidak cukup memberi makan semua ikan yang ada di laut. Baru kemudian dia bersyukur, minta ampun kepada Allah, lalu bersyukur, ya Allah, aku kaya, tapi tidak Engkau yang maha kaya. Semua ikan itu aku tidak sanggup kasih makan. Nabi Sulaiman memberi makan ke laut. Itu sesajen, Pak. Itu syariat Nabi Sulaiman. Niatnya sedekah kepada hewan. Ini perhatian Bapak Ibu. Kalau Bapak sedekah ke orang, pasti berharap dia ucap terima kasih. Berharap pamrih, benar. Kalau sedekah ke burung, ke ikan, ke hewan, dia tahu terima kasih. Itu syariat Nabi terdahulu. Ini terserah percaya atau tidak, saya akan menuntut Bapak Ibu percaya. Tapi dalam ilmu perjalanan syariat dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, tidak ada amalan ritual apapun hari ini kecuali ada sumbernya di Nabi terdahulu tapi sudah menyimpang. Paham maksudnya? Apapun ritual ibadah yang ada di semua manusia hari ini
sumbernya dari Nabi SAW. Nabi kan kita dahulu, tapi sudah menyimpang. Maka kalau Bapak kuat ini mau sedekah laut boleh nggak sekarang? Boleh. Kiai di Jawa masih berjuang di Pantura, di bagian selatan itu masih ada tradisi membuang makanan ke laut. Itu kiai mencari referensi ada dalilnya, banyak dalilnya. Tinggal nanti diulang. Mereka boleh memberi makan ke laut tapi pakai syahadat. Dan niatkan ya Allah kami memberi makan ke laut, memberi makan makhluk-makhluk Allah yang mereka tidak tahu cara berterima kasih. Kalau awalnya makan ular, kau berharap terima kasih dari semuanya waktu pada aku kurang ajar adalah artinya bantuan. Ini ada tahu dulu tuh, betul nggak? Tapi kalau masih belum hormati, bisa jawab nggak ya? Malah dia tinggalin ini, Pak. Dia tinggalin kotoran timnya kita. Jadi sedekah Allah itu sesedia dalam bahasa lama. Paham maksudnya? Ya, kita sering mencari ketemu di mana ketemunya ini. Cuma orang nggak paham bahwa arus nilai berat lintas agama. Terserah ente. Ya, orang jahil begitu ngomongnya. Tapi orang kalau paham dia akan pelajari agama-agama. Bacalah kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Bacalah kitab Tarikh Tabari. 2 kitab itu 8 jilid. 1 kitab 9 jilid. Khatam itu baru berani ngomong itu. Sudah baca belum kitab itu? Saya baca S1 itu, Pak. Nah, ini kan jadi sombong ini. Boleh langsung sombong ini. Al-Bidayah wa Nihayah 14 juzuk. 14 malam, 14 juzuk. Kalau enggak kami S1 khatam. Quran ini, Pak. 1 juzuknya 2 kali Quran. Itu 14. Di situ kita ketemu jumpa, ternyata ada syariat terdahulu. Cuma kita tidak paham. Akhirnya terjadilah orang daki gunung kemarin di Jawa, sesajen ditendang. Begitu. Apa kata Nabi SAW? La tasubbu alihatahum fayasubbu ilahatan. Haram menghina ritual Tuhan mereka. Alihatahum, Tuhan mereka. Agama-agama lain tidak boleh dihina. Kalau engkau hina agama mereka, mereka akan hina agamamu. Maka menghina agama lain itu adalah cara menghina agama kita. Maka mohon maaf, saya tidak tertarik dengan mu'alaf yang menjelek-jelekkan agama sebelumnya. Ente mu'alaf saja jadi santri lah. Jangan kemudian menjelek-jelekkan agama sebelumnya. Karena kita juga gak butuh kalian, malah nyusahin kita. Zakat masing-masing mereka, benar? Betul nggak? Seperlapan lah hak mu'alaf itu. Nyusahin kita, Pak. Udah begitu, nyusahin kita adu domba muslim dengan non-muslim. Apa kata Nabi SAW? La tasubbu alihatahum. Jangan coba hina, caci maki, rendahkan Tuhan mereka, ritual mereka. Biarkan. Kita punya dakwah sendiri, kita punya iman sendiri, kita punya cara sholat sendiri. Jadi Bapak Ibu ini boleh nggak suka Kristen, tapi nggak boleh menghina Kristen. Boleh tidak suka Hindu, tapi tidak boleh hujat agama Hindu. Tidak boleh hujat Dewa Siwa. Boleh katakan bagi saya Dewa Siwa bukan Tuhan, boleh. Tapi kita nggak perlu menghujat mereka. Paham? Mulai saja hujat agama mereka. Besok di YouTube, bahkan hari ini di YouTube orang muncul menghujat agama mereka. Betul lah kata baginda SAW. Fayasubbu ilahakum. Mereka detik itu juga akan menghina Tuhanmu, agamamu. Betul kan? Muncul hari ini. Jadi jangan senang dulu Pak pada malam-malam. Didik mereka. Ada yang modus sebenarnya. Ada yang mu'alaf lillahi ta'ala. Ada yang mu'alaf lelah ya Allah ta'ala. Lelah dia tidak mu'alaf katanya. Udah 10 tahun masih ngaku mu'alaf. 10 tahun harusnya sudah jadi ustaz. Saya 4 tahun ngaji kita sudah jadi ustaz. Tapi belum puas, ngaji lagi sampai S2, S3. Nah, ini belum apa-apa sudah jadi ustaz. Belum pernah ngaji dunia manapun sudah jadi ustaz. Mohon. Jangan rusak mimbar kita dengan orang-orang yang mengerti agama kita tapi baru masuk Islam dikasih panggung. Ya, senang ya ada orang Islam masuk, ada orang non Muslim masuk. Senang.
tapi senangnya jangan berlebihan. Itu bagian dari Allah salat akan menyebabkan kita menghina ritual agama kita. Wattaba'u syahawat. Tugas syaitan yang berikut adalah menjadikan generasi berikut kita mengikuti syahwat. Syahwat itu jamak dari syahwat. Syahwat bahasa Arab bukan hanya nafsu seksual. Syahwat dalam bahasa Arab itu semua keinginan-keinginan rendah. Maka dalam dirinya ada syahwat. Syahwat yang pertama, syahwat binatang ternak. Kawin, makan, tidur, ngeceh, nongkrong. Malas. Tidur-tiduran bangun kerja. Itu syahwat binatang. Kawin, makan, minum, ngeceh, nongkrong, tidur-tiduran. Itu orang syahwat binatang. Zahirnya manusia, batin dia masih binatang. Dia belum naik jadi manusia. Belum naik jadi manusia. Nah, jadi jangan sampai ada anak muda nih nganggur, nggak boleh. Nggak boleh ada anak muda kerja itu kan mesti PNS, toh. Bisa dagang, bisa online, bisa kerja di sawit, bisa di apapun. Nggak usah malu, yang penting halal. Anak muda nggak usah malu bekerja, yang penting halal. Nggak usah gengsi-gengsian. Seandainya terbuka rezeki, buka bengkel, seandainya jadi project yang penting bekerja. Makan yang halal, jangan makan barang orang lain. Ya, semangat. Orang semangat itu anak muda walaupun dia sudah tua. Dan gak usah ngeluh, hidup susah. Hidup ini akan selalu susah. Dunia ini diciptakan untuk susah. Orang yang paling susah di muka bumi, orang paling kaya. Kan utangnya paling banyak. Negara yang dianggap paling kaya di dunia, Amerika, betul? US. Itu negara yang utangnya paling banyak. Utang kita cuma sekian. Cuma batuknya Amerika. Itu gitu. Nomor 2 Cina dan Rusia. Itu Inggris. Australia. Itu Korea Selatan. Singapura. Itu. Mereka semua punya. Tapi mereka utangnya tidak dijadikan bahan mengeluh. Mereka ketika berutang, mereka tambah semangat bekerja. Maka mereka jadi negara maju. Kita sudah lantas berutang sedikit, orang menjadi kata-katai. Padahal ilmu ekonomi negara juga nggak paham. Ya? Beli rumah kredit coba, kredit itu baru kepala rumah tangga. Masa kepala negara nggak boleh kredit? Gitu. Ya? Jadi kita kalau nggak paham dengan semuanya kita kemudian komentari. Orang nggak sekolah ekonomi komentari politik dalam negeri, politik dunia. Ya salah. Dia sendiri pun melakukan itu. Wattaba'u syahawat. Syahwat kedua, syahwat emosional. Disebut syahwat sibaiyah. Contohnya gini, ingin menguasai masjid, itu syahwat. Ingin menguasai kampung, dan preman kampung. Ada gitu. Kalau di luar sana kita punya ormas-ormas. Ormas-ormas. Arung ormas-ormas itu bisa peran main sulit-sulitan. Ingin berkuasa. Yang suka bertengkar memperebutkan wilayah itu binatang, hewan ternak atau hewan buas. Hewan buas. Maka itu sifat buas, sifat emosional. Itu nafsu sibaiyah. Nafsu apa? Oh, itu kalau preman berbawa sekali kalau duduk buka baju, ya, atau pakai baju robek-robek duduk di manapun udah bangga. Itu dunia dia. Kita nggak boleh dia mengatakan dia. Berarti makomnya di situ. Makomnya di siapa juga? Orang masjid ketemu sama mereka. Mereka juga senang disapa itu. Ya, pengen dihargai. Ya, ini pendatang baru juga tahu diri. Saya orang kampung sini harus dihargai. Mohon maaf, orang-orang tua nih, mohon maaf. Kalau anak-anak kurang hormat terus marah, kalian tidak tahu ada saya orang tua menghormati. Itu nafsu namanya apa? Syahwat sibaiyah. Masih pengen dihormati? Masih harus penghormatan orang. Masih harus penghormatan orang. Kalau masih harus,
berarti Tuhan menyemasi hewan buas cuma tubuhnya manusia. Ulaika kal an'am, mereka itu binatang kata Allah Taala. Bahkan binatang pernah disebutkan itu. Bahkan di Quran kama tahu seperti anjing itu binatang buas. Namun bilang Allah betul keras bicara di situ. Aku sudah beri tubuh yang sempurna, ruh yang sempurna.